يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi habibir rahman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, di rumah Allah yang penuh berkah ini, di awal Syawal, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala karunia-Nya, kesehatan, kesempatan, kelancaran rezeki, sehingga kemudian kita telah menuntaskan ibadah kita di bulan Ramadan, dan kita juga telah bersilaturahim dengan haidatolan keluarga besar dan sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan kita semua terus senantiasa diberikan rahmat rahim Allah, dan kemudian kita bisa menuntaskan ibadah-ibadah kita dan bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, berkaitan dengan awal Syawal ini, tentu sebuah hadis Rasulullah yang sangat relevan, di antaranya yang memberikan motivasi kepada kita untuk terus bersilaturahim. Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa ayyubsalahu fi atharihi falyasil rahmah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan, diberikan berkah usianya, dan juga dilancarkan, diluaskan rezekinya, maka sebaiknya dia menyambung tali silaturahim. Tentu sudah kita laksanakan, dan mungkin masih ada waktu sampai akhir bulan Syawal, dan tentunya sepanjang tahun. Namun momentum kali ini sangat tepat kalau kemudian kita gunakan untuk saling bermaaf-maafan, dan kemudian harapannya setelah lancar, setelah maksimal kita hubungan dengan Allah di bulan Ramadan, yang kita sempurnakan di bulan Syawal ini dengan sesama manusia. Sehingga kemudian harapannya kita seperti kain yang putih, bersih, tanpa noda, dan mudah-mudahan kita semua diterima amal ibadahnya dan berhak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dengan segala upaya kita, dengan segenap ibadah kita, rasanya kita boleh dong percaya diri bahwa kita insya Allah akan masuk surga. Puasa kita, sholat kita, zakat kita, ibadah-ibadah sunnah kita, rasanya begitu banyak, dan tentunya berharap semua itu diterima oleh Allah. Namun ada juga peringatan dari Rasulullah SAW bahwa ternyata banyak di antara umat Islam orang-orang yang telah beribadah secara penuh, tapi dia kemudian kehilangan seluruh ibadahnya.
Kenapa demikian? Karena mereka tergolong dalam kategori yang Rasulullah sampaikan sebagai orang yang muflis. Suatu hari Rasulullah bersama para sahabatnya berkumpul, kemudian Rasulullah bertanya, "Atadaruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang muflis? Para sahabat seperti biasanya menyampaikan orang muflis dalam bahasa Arab adalah orang yang bangkrut. Orang bangkrut menurut kami wahai Rasul adalah man la dirham lahu wa la mata'a. Orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang dan tidak punya barang dagangan. Dia berarti telah kehabisan seluruh hartanya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Innal muflisa min ummati yaumal qiyamah man ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang yang merugi, orang yang bangkrut itu dari umat Rasulullah di hari kiamat adalah sebenarnya mereka dapat kepada Allah dengan segenap keyakinan pahala dari seluruh ibadahnya. Dia lengkap sholatnya, dia juga sempurna puasanya, dia tidak lupa dengan zakatnya. Tetapi, tetapinya ini, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dama hadza wa darba hadza. Di sini ada 5 kategori perbuatan yang bisa menghapus seluruh kebaikan-kebaikan amal ibadah kita. Apa itu? Yang pertama adalah syatama hadza, orang yang biasa menggunakan lidahnya mencaci orang lain, mencari kekurangan-kekurangan orang lain dan menghembuskan hal tersebut kepada orang lain, sehingga orang lain benci kepada dirinya karena perbuatan-perbuatan buruknya. Kemudian yang kedua adalah waqadhafa hadza, orang yang suka menuduh orang lain tanpa bukti. Jadi kalau kemudian kita suka menggunjing orang lain, mengatakan hal-hal yang buruk orang lain tanpa bukti, itu adalah bagian dari qadhaf atau kebiasaan mengatakan orang lain telah berbuat buruk. Itu 2 perbuatan yang biasa dilakukan oleh lidah kita. Memang lidah tidak bertulang, tetapi lidah ini yang ringan ini berkata-kata yang terkadang tanpa bukti, tanpa juga sadar oleh kita, tapi itu kemudian bisa mengurangi, bahkan menghapus semua perbuatan baik kita, khususnya di bulan Ramadan kemarin. Hadirin yang berbahagia, apa kemudian yang ketiga? Rasulullah menyampaikan wa akala mal hadza, kebiasaan orang makan harta orang lain. Mungkin kalau kita mengambil barangkali tidak, tapi mungkin terbawa dari harta orang lain dalam harta kita. Atau dalam konteks pekerjaan terkadang ada orang lain yang mengerjakan perbuatan kita, tapi kita yang mendapatkan dari pahalanya atau dari ongkos dan biayanya. Itu termasuk kita makan dari harta orang lain, dan itu termasuk akan menjadi penghapus perbuatan-perbuatan baik kita. Hadirin yang berbahagia, apalagi kemudian Rasulullah menyampaikan yang keempat adalah orang yang biasa safaka dam hadza, orang yang mengalirkan darah orang lain. Konteks ini mungkin bisa jadi membunuh, tapi lebih luas lagi membunuh karakter orang lain, menghalangi karir orang lain, menghalangi orang untuk maju, termasuk bagian dari perbuatan yang akan menghambat kebaikan-kebaikan kita. Dan yang terakhir adalah bahada, orang yang suka memukul orang lain, orang yang suka menghalangi orang lain, orang yang kemudian menuduh dan menjatuhkan orang lain. Ini termasuk perbuatan yang akan menghapus perbuatan baik-baik kita itu. Nah, bagaimana kalau kemudian semua itu ada dalam diri kita? Maka Rasulullah menyampaikan, maka orang-orang yang tersakiti oleh kita, orang yang diambil haknya oleh kita, orang yang kemudian hilang haknya karena kita, maka mereka akan menuntut kepada Allah, meminta balas, minta ganti rugi di hari kiamat nanti. Maka kemudian ganti ruginya pada zaman itu tidak ada lagi di hari kiamat, maka ganti ruginya adalah diambillah kebaikan-kebaikan kita, diberikan kepada orang yang dan tersakiti oleh kita. Jadi kalau kemudian kita menyakiti orang lain dengan kata-kata kita, maka kemudian kebaikan kita diambil oleh Allah, diberikan kepadanya. Kalau kemudian kebaikan kita yang misalnya hanya 1 gunung, sedangkan kemudian keburukan kita menghina dan menyakiti orang lain lebih dari 1 gunung, maka kita tidak hanya sekedar 0,
tetapi kita jadi minus. Karena kemudian ketika kebaikan kita sudah habis, maka kemudian keburukan orang lain akan ditimpakan kepada kita. Maka inilah yang dikatakan Rasulullah sebagai orang yang merugi, orang yang muflis, orang yang bangkrut. Karena sebenarnya dia punya banyak amal kebaikan, tapi karena lisannya tak terjaga, kebiasaan dengan hak orang lain, perutnya memakan harta orang lain, dan kemudian emosinya tak terkontrol, yang kemudian menyakiti orang lain, maka itu kemudian tiga hal besar ini bisa mengguncang seluruh kebaikan kita, bahkan menghabiskan, dan kemudian kita menjadi orang yang merugi karena keburukan orang lain ditimpakan kepada kita. Jadi kita akan minus karena kita tidak punya kebaikan sama sekali. Dan kalau seperti itu, tidak ada tempat yang baik buat kita, tidak ada tempat yang pas buat orang seperti itu, hanya nerakalah tempatnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, senyaman kita masih di awal Syawal, barangkali ada hubungan yang beku, ada relasi yang kaku sama kita, kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kemudian menjalin relasi pada orang-orang sekitar kita. Oleh karena itu, bermaaf-maafan, memohon kepada orang lain untuk merelakan haknya yang mungkin terbawa oleh kita adalah kesempatan yang terbaik yang kita bisa kerjakan di awal Syawal ini. Mudah-mudahan dengan merenungi hadis ini, yang pertama, kita diharapkan untuk bisa mengelola lisan kita. Kalau suku-suku kita bisa gunakan dengan zikir kepada Allah, dengan istighfar yang banyak, mumpung masih juga di hari-hari yang istimewa ini. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk memakan makanan yang halal. Kita hindari hal-hal yang kurang thayyib dalam harta kita. Kemudian yang ketiga, kita kontrol emosi kita. Kita kemudian memaafkan orang lain, dan tentu kita juga memohon maaf pada orang lain. Harapannya kemudian kita bisa tetap memiliki kebaikan-kebaikan yang sudah kita kumpulkan selama bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita masih dipanjang umurkan oleh Allah dan masih bisa menikmati ibadah-ibadah yang istimewa di Ramadan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idghaman liman jahada wal kafara. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا واجتنابه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.